Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Fikar Firdaus. Di sini saya akan mempresentasikan hasil codingan web portofolio saya yang saya buat menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Di sini yang pertama di bagian navbar. Navbar ini tidak akan menghilang walaupun saya scroll webnya ke bawah. Dan jikalau saya scroll ke bawah, menu ini akan otomatis mengikuti section yang saya lihat. Misalnya seperti ini. Nah, langsung ke about me, pindah ke about me, dan ini saya scroll ke skill, akan pindah ke skill. Mengapa begitu? Karena itu pengaruh dari CSS dan JavaScript-nya. Nah, di CSS-nya di sini saya memberi position fixed, top 0, left 0, weight 100%, z indexnya 1000. Position fixed ini yang bikin navbar terkunci. Jadi walaupun saya scroll webnya ke bawah kemana gitu, webnya akan tetap berada di tempatnya. Navbarnya akan tetap berada di tempatnya. Terus di sini di bagian JavaScript yang mengubah garisnya biar otomatis gitu di bagian menunya, di sini yang ini. Nah, setiap kali saya scroll, fungsi ini mengecek posisi scroll saya sekarang dibandingkan dengan posisi setiap section. Section yang sudah terlewati dianggap section aktif. Lalu link navbar yang cocok ditambahkan kelas aktif. Kelas aktif inilah yang diatur di CSS-nya, diatur warnanya lebih terang dan bergaris bawah. Di sini ada tombol lihat karya. Jika saya pencet tombol lihat karya ini, maka dia akan otomatis pergi ke portofolio dan project. Nah, tadi animasinya itu lembut, tidak kasar, dan pas juga berhenti di bagian portofolio dan project tanpa navbar ini menutupi judul section yang portofolio dan project ini. Kenapa bisa begitu? Ini sebenarnya butuh dua lapisan penyelesaian. Yang pertama gampang. Di CSS-nya saya pasang HTML scroll Bahari for Smooth. Satu baris ini saja sebenarnya sudah bikin semua anchor link jadi smooth secara otomatis. Tapi kalau saya cuma andalkan ini saja, section tujuan bakal ketutupan navbar karena navbarnya fixed. Makanya saya tambah penanganan manual lewat JavaScript-nya. Di bagian yang ini. Nah, di sini saya matikan dulu perilaku loncat bawaan browser lewat prevent default. Lalu saya hitung sendiri posisi section tujuannya. Dikurangi 64 pixel sesuai tinggi navbar. Baru saya scroll ke posisi itu dengan Bahari for Smooth. Jadi hasil akhirnya tetap mulus, tapi hentinya presisi, tidak ketutupan navbar. Dan sekarang coba kita pergi ke bagian skill. Nah, di bagian skill ini tadi begitu sectionnya kelihatan di layar, progress barnya berjalan mengisi dari kosong ke persentase masing-masing, bukan langsung penuh dari awal. Dan kalau saya scroll naik turun, animasi itu tidak akan berulang, cuma berjalan sekali. Di HTML-nya tiap bar sebenarnya sudah punya data persentase lewat atribut yang ini. Sudah memiliki persentase sendiri. Di CSS-nya saya kasih kode awal supaya barnya kosong. Nah, yang ini skill fill. Weight 0 ini bikin barnya kosong di awal dan transisi width 1s menyiapkan supaya kalau nanti width-nya berubah, perubahannya animatif selama 1 detik, bukan langsung patah. Nah, yang menentukan kapan width-nya berubah dan jadi berapa itu JavaScript-nya.
di bagian yang ini, Funky Animation Skill Bar. Fungsi ini terus mengecek posisi section skill terhadap layar. Begitu sectionnya sudah cukup terlihat, baru nilai depth width dari HTML tadi diambil dan dijadikan width sebenarnya. Karena CSS-nya sudah menyiapkan transition, perubahan ini kelihatan seperti animasi mengisi. Flex Scale Animation yang bikin animasi ini jalan sekali saja. Di sini di bagian portofolio dan project cardnya ini bisa dipencet dimanapun. Misalnya di bagian gambar, judul, deskripsi, bahkan di tempat kosong sekalipun bisa dipencet. Kalau kita pencet, dia bakalan beralih langsung ke web aslinya, ke web project kita itu. Padahal kalau kita sama-sama lihat di bagian HTML-nya, tag A ini masih kosong, tidak ada isi apapun. Kenapa bisa begitu? Karena saya aturnya di CSS-nya di bagian project card dan card link yang ini. Nah, position absolute dengan insert 0 di card link ini memaksa elemen kosong tadi melebar menutupi seluruh sisi dari print-nya, yaitu project card. Karena print-nya diberi position relatif Z index 1 supaya link ini ada di lapisan paling atas. Jadi bisa klik di mana saja, meskipun secara visual dia tidak kelihatan. Trik ini juga saya gunakan di bagian prestasi. Di bagian klik ini juga saya gunakan di bagian prestasi dan info kontak. Misalnya nih, langsung mengarah ke Google Drive. Nah, yang ini langsung mengarah ke web lain, web WA gitu. Nah, sekarang coba saya perkecil webnya menjadi mobile atau tampilan HP seperti ini. Nah, yang tadinya menu navbarnya itu sejajar kayak horizontal gitu, sekarang jadi hilang diganti dengan ikon garis 3 yang ini. Begitu saya klik ikon menunya ini, maka menunya akan ke bawah secara vertikal seperti ini. Dan kalau saya klik, maka akan otomatis ke menu itu, ke section yang itu yang saya klik seperti ini. Nah, langsung ke portofolio dia. Ini juga gabungan CSS dan JavaScript-nya. Di CSS-nya saya siapkan dua kondisi lewat media query-nya. Coba kita buka. Nah, yang ini. Kalau lebar layar di bawah 640 pixel, tombol hamburgernya yang tadinya tersembunyi jadi dimunculkan. Dan menu navbar yang tadinya horizontal disembunyikan duluan lewat display none. Menu itu baru muncul lagi ketika punya kelas nav menu open. Nah, kelas open ini yang ditambah dan dihapus oleh JavaScript setiap kali tombol hamburgernya diklik. Coba kita lihat JavaScript-nya. Nah, yang ini. Kelas toggle open ini kerjanya seperti saklar. Sekali klik nyala, sekali klik mati. Jadi di sini CSS-nya cuma menyiapkan dua kondisi visualnya, sementara JavaScript-nya yang menentukan kapan pindah dari posisi satu ke posisi yang lain. Di sini kita coba ke bagian kontak, di bagian kirim pesan. Di bagian kirim pesan ini kita coba dia kirim pesan tanpa mengisi form apapun yang ada di sini. Kita coba. Nah, di sini akan menampilkan pesan error di tiap kolom yang belum ada pesannya atau pesannya salah begitu.
Karena website ini belum terhubung ke server, semua pengecekan ini murni terjadi di browser lewat JavaScript ini. Yang ini kode JavaScriptnya yang ini. Nama dicek tidak boleh kosong, email dicek pola formatnya lewat regex, dan pesan dicek minimal 10 karakter. Kalau ada yang salah, teks errornya diisi ke elemen span yang sudah saya siapkan di HTML, dan soal error ditambahkan ke input supaya bordernya berubah warna jadi merah sesuai yang disiapkan oleh CSS-nya. Dan kita coba untuk mengisinya secara lengkap. Kita coba ini Fikar, terus ini gmail.com, terus ini hai Fikar, apakah kita boleh kenalan? Nah, coba kita kirim di sini apakah yang terjadi. Oke. Di sini akan memunculkan pesan berhasil terkirim, terima kasih. Nah, di sini juga makanya dia seperti ini, diatur di JavaScript-nya, diatur di if valid. Nah, di sini ini kebalikan dari skenario error tadi. Kalau semuanya validasi lolos, variabel valid tetap true. Jadi kode ini jadi kode ini yang jalan, elemen pesan sukses yang tadinya disembunyikan lewat CSS display none dipaksa ditampilkan. Dan ketiga kolom from dikosongkan lagi nilainya. Nah, sekarang yang terakhir adalah tombol back to top. Tombol back to top ini tidak akan muncul di halaman awal atau di home. Tapi jika kita scroll ke bawah, nah dia akan tiba-tiba muncul di sini, di pojok kanan bawah. Kenapa bisa begitu? Karena diatur oleh CSS dan JavaScript-nya. Nah, di CSS ini, di bagian yang ini, di bawah back to top, CSS-nya menyiapkan dua kondisi tampilan, yaitu tampilan tersembunyi di sini back to top. Dia memakai di sini display none. Nah, terus kalau mau terlihat dia memakai display flex yang ini. Nah, untuk di JavaScript-nya begini. Yang ini sampai yang ini. Nah, JavaScript ini terus mengecek posisi scroll lewat window scrolly. Lewat 400 pixel kelas visible ditambahkan. Kurang dari itu kelasnya dilepas begitu. Nah, selanjutnya di sini kita buka lagi, coba kita tekan tombol back to top-nya. Nah, langsung mengarah ke atas. Nah, itu disebabkan oleh JavaScript-nya juga di bagian yang ini. Nah, saat tombol diklik, JavaScript memerintah Windows scrolly to top 0 bahari for smooth, yaitu kembali ke paling atas secara halus. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.